Di sini sudah memberikan kejelasan kepada kita bahwa ini haraminya gagal. Dalam kondisi harami normal, ini sebetulnya merupakan sinyalemen awal bagi Hikage. Jadi kuncinya adalah di mana sebetulnya letak OHLC daripada candle yang pasif tadi. Ya, inilah pembicara sore hari ini, Mr. Ricky Faslobi. Ya, kami persilakan. Ya, kita dengarkan pemaparan tentang kamikaze pattern yang ini mungkin salah satu pencerahan buat kita semua nantinya. Oke, silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini ya, di sore hari ini, di mana kita akan membahas kamikaze pattern yang diklaim ini merupakan the weapon to destroy the market. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau berbicara entry tools ya, bagaimana kita bisa melakukan entry posisi dalam transaksi kita, banyak sekali metode yang digunakan oleh setiap trader ya. Ada yang mencoba untuk melakukan entry itu berdasarkan kepada market structure. Misalnya Bapak dan Ibu memanfaatkan ada yang namanya rising ya, atau falling wedge, terus kemudian ada juga triangle gitu kan, ada juga hal-hal lainnya ya seperti halnya flag atau pennant dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga orang yang memanfaatkan untuk melakukan entry posisi itu mengacu kepada indikator ya. Kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu bahwa di MetaTrader itu terdapat 4 kelompok indikator ya, yang masuk dalam kelompok trend, ada yang masuk dalam kelompok oscillator, ada yang masuk dalam kelompok volume, dan juga ada yang masuk dalam kelompok Bill William. Lalu kemudian ada juga yang memanfaatkan studies lain ya. Dalam hal ini misalnya seperti Pitchfork gitu kan, atau Gun Grid gitu ya, atau juga ada Fibonacci dan lain sebagainya. Nah, namun juga tidak sedikit Bapak dan Ibu, orang yang melakukan entry itu mengacu kepada candle pattern ya, atau pola-pola candle yang terbentuk, dan itu dijadikan acuan bagi seorang trader untuk melakukan eksekusi di market. Baik Bapak dan Ibu, membahas tentang candle pattern berulang kali, sering kali saya sampaikan baik di seminar-seminar saya ataupun ketika webinar, bahwa yang namanya candle pattern itu kalau kita jumlahkan kurang lebih ada 256 bentuk Bapak dan Ibu. Namun demikian, mengacu kepada pengalaman yang saya dapatkan, ternyata di dalam trading kita cukup fokus kepada 6 key pattern saja. Ya, kita cukup fokus kepada 6 pola kunci dari candle pattern. Ada yang namanya hammer, lalu kemudian shooting star, lalu kemudian harami, lalu engulfing, kemudian piercing line, dan dark cloud cover. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu untuk melirik ke sana kemari lagi, cukup berfokus dengan 6 key pattern ini.
Baik, dari 6 key pattern ini Bapak dan Ibu, di kesempatan sore hari ini saya ingin membahas lebih dalam terkait dengan yang namanya harami ya, atau orang juga ada yang mengenal dengan istilah inside bar. Berbicara harami, Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah candle pattern dengan memanfaatkan konfirmasi dari dua bar ya, atau double pattern. Harami itu diambil dari bahasa Jepang yang berarti hamil ya, karena memang bentuknya seperti orang hamil. Ini adalah suatu pola pembalikan arah atau tren, di mana candle yang kedua ini bergerak pasif, Bapak dan Ibu. Ya, pasif dari candle yang sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini untuk harami, ya, di sini candle pertamanya begitu mendominasi, tetapi kemudian kita lihat candle kedua bergerak secara pasif ya, dia melawan daripada candle yang utamanya ya, dari mothernya. Lalu kemudian begitupun untuk yang bullish harami, diawali dengan tekanan yang begitu hebat, lalu kemudian dilanjutkan dengan candle yang kedua di sini dengan warna yang berbeda ya, pembalikan, maka ini juga bisa dikonfirmasi sebagai harami. Nah, dalam indikasinya, di saat harga sedang naik, ya, atau trend up, itu dilanjutkan dengan pembentukan pola pelemahan, ya, yang menunjukkan bahwa buyer itu mulai melemah. Jadi begitupun sebaliknya. Dalam harami, Bapak dan Ibu, semakin kecil candle yang kedua, maka itu semakin besar kemungkinan daya dobrak pembalikannya. Ya. Lalu kemudian secara sinyal ini memang tujuannya adalah sebagai reverse ya, reverse pembalikan dengan keakurasian yang sedang atau tinggi. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat bagaimana mekanisme harami itu sendiri ya. Ketika diawali dengan terjadinya suatu tekanan yang begitu besar ya, ini adalah mother candle-nya, lalu kemudian dilanjutkan dengan candle yang kedua. Ini candle ke-1, ini candle yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari warna saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa di sini terjadi yang namanya perlawanan dari candle sebelumnya. Kita sudah sama-sama tahu, Bapak dan Ibu, berbicara mekanisme daripada harami, bahwa OHLC atau Open High Low dan Close dari candle kedua itu berada di dalam candle yang pertama. Ya, maka sudah bisa dijadikan suatu sinyal bagi kita, maka di area ini bisa merupakan area entry bagi kita. Namun, untuk stop loss-nya, pembatasan risiko bukan pada candle yang kedua ya, tetapi kita lihat pada nilai low dari candle yang ke-1. Ini adalah untuk penempatan stop loss-nya. Begitupun sebaliknya untuk yang kondisi bearish ya, ketika sedang terjadi tekanan ke atas yang begitu sangat kuat sekali, tetapi dilanjutkan dengan perlawanan yang juga sama, OHLC-nya itu berada di dalam candle yang pertama. Ya, pada nilai low di candle kedua, di sini Bapak dan Ibu bisa menempatkan sebagai level entry Bapak dan Ibu ya. Tentunya baik contoh yang bullish maupun yang bearish ini, tentu ini harus terbentuk sempurna keduanya. Artinya kita tidak boleh langsung melakukan entry tanpa adanya konfirmasi dua bentuk candle ini ya. Jadi kita baru bisa entry adalah di candle yang ketiga, candle selanjutnya ya. Di sana kita baru mengambil keputusan untuk melakukan entry posisi. Baik, berbicara bullish Bapak dan Ibu, berarti ini adalah tekanan ke atas. Harga turun ke bawah, lalu kemudian muncul candle yang kedua. Ketika menyentuh harga tertinggi daripada candle kedua, maka diharapkan harga akan bergerak naik ke atas. Begitupun yang bearish, ketika candle ketiga sudah menyentuh level terendah dari candle yang kedua, maka tentu diharapkan ini akan terjun
ke bawah. Yang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, bagaimana apabila harami sudah terjadi, lalu kemudian harga bergerak ke atas, namun dia malah balik ke bawah, Bapak dan akhirnya terjun sebaliknya. Begitupun pada saat kondisi bearish ya, ketika diharapkan harga turun ke bawah setelah terkonfirmasi, malah harga berbalik ke atas dengan sangat kuat. Dan ini seringkali kita temui di lapangan Bapak dan Ibu, ketika pattern harami sudah terbentuk, sudah terkonfirmasi, lalu kemudian seseorang melakukan eksekusi, akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Malah terjadi yang namanya pembalikan ya. Nah, pola pembalikan inilah yang disebut dengan Hikake pattern Bapak dan Ibu. Ya, Hikake pattern dikenal juga sebagai kamikaze pattern. Karena pergerakan daripada candle ya, itu sangat mirip dengan manuver-manuver daripada pesawat terbang Jepang ya pada saat di Perang Dunia Kedua. Hikake pattern ini bisa kita lihat di sini bahwa Hikake ini diambil dari bahasa Jepang yang berarti kail atau jerat Bapak dan Ibu. Jadi secara substansinya, pengertian Hikake ini dapat diartikan sebagai pola harami yang gagal. Ya, ini adalah contoh untuk yang bearish Hikake, lalu kemudian dan ini adalah contoh untuk yang bullish Hikake-nya. Kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Kita ambil contoh bagaimana untuk mengidentifikasi daripada Hikake itu sendiri. Ini adalah bullish Hikake ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, untuk pola awalnya, ini sama dengan ketika Bapak dan Ibu mengidentifikasikan harami. Jadi Hikake itu diawali dari formasi harami ya, namun di sini posisinya haraminya adalah harami yang gagal. Lalu kemudian kita lihat di candle berikutnya, candle yang B ya Bapak dan Ibu. Ini adalah bergerak ke bawah. Kalau melihat daripada pola harami, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, diawali dengan harga naik, lalu kemudian terjadi pelemahan ya. Candle yang kedua ini bersifat pasif, di mana OHLC-nya berada di dalam candle yang pertama. Lalu kemudian candle berikutnya turun. Nah, tentu sampai candle B ini kita akan mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tekanan ke bawah. Namun demikian, dinamisnya sebuah pasar Bapak dan Ibu kadang tidak bisa kita duga ya, kadang terjadi perubahan secara mendadak. Nah, kita lihat pada candle berikutnya malah terjadi tekanan ke atas ya, dorongan ke atas. Kita lihat pada candle C, justru penutupan daripada candle C, nah di sini candle penutupan berarti pada body yang atas, justru ini lebih tinggi daripada nilai terendah candle yang A. Jadi candle C ini betul-betul closing candle di atas lower yang A. Lalu kemudian pada posisi high daripada candle yang A, Bapak dan Ibu di sini bisa menempatkan buy stop ya. Pada high candle A ini, disinilah Bapak dan Ibu bisa melakukan buy. Jadi, secara keseluruhan diawali dengan kondisi harami Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika harami terbentuk, lalu kemudian harga bergerak awalnya sesuai dengan yang diharapkan, tetapi terjadi pembalikan arah, maka Bapak dan Ibu harus langsung menyikapi bahwa ini haraminya gagal. Maka ini akan terbentuk yang namanya Hikake. Jadi, pergerakannya ini sangat mirip dengan manuver pesawat pada saat Perang Dunia Kedua. Lalu kemudian kita lihat contoh berikutnya.
Untuk mengidentifikasi daripada Hikake, saya ambil juga contoh yang beris Hikake ya. Beris Hikake sama, Bapak dan Ibu, ini juga diawali oleh posisi harami ya, di mana di sini jelas sangat terlihat ya oleh kita semua, diawali dengan adanya tekanan ke bawah ya. Namun candle yang kedua bersikap pasif, lalu kemudian kita dengan mudahnya akan mengidentifikasi bahwa ini adalah merupakan harami ya. Lalu kemudian candle B bergerak ke atas, namun demikian seperti kebalikan daripada bullish Hikake, penutupan candle C artinya candle yang berikutnya, ini candle bisa yang pertama, bisa yang kedua, bisa yang ketiga, tergantung situasi di lapangan, Bapak dan Ibu. Ternyata dia mulai menutup lebih rendah daripada harga tertinggi yang A, Bapak dan Ibu. Ya, ini harga tertinggi dari A ini adalah yang pasif tadi. Dia menutup lebih rendah, maka sudah bisa menjadi suatu sinyalemen awal bagi kita bahwa harami mengalami kegagalan, ya, sehingga berubah menjadi Hikake. Lalu Bapak dan Ibu tinggal menempatkan sell stop, ya, pada low candle A. Jadi pada nilai low-nya di sini Bapak dan Ibu bisa tempatkan sell stop. Oke, baik. Berbicara Hikake pattern, ada beberapa keunggulan ya atau manfaat yang bisa didapatkan kita menggunakan Hikake pattern. Yang pertama, ini adalah untuk membantu kita mengidentifikasi pembalikan arah harga Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sering kali kita melihat ya, bahwa ketika harga sudah turun sangat kuat, lalu kemudian muncul harami, maka saya yakin semua trader itu sudah langsung melakukan pembacaan bahwa di sana akan terjadi reverse ya, karena haraminya sudah terbentuk. Namun demikian, ketika tekanan terus terjadi ke bawah, maka haraminya gagal dan berubah menjadi Hikake, Bapak dan Ibu. Ya. Lalu kemudian Hikake ini dapat digunakan di semua time frame. Untuk analisa, seringkali saya sampaikan bahwa silahkan Anda melakukannya di time frame 1 jam, 4 jam daily, dan juga weekly ya. Tetapi dengan Hikake ini juga bisa digunakan di time frame 1 menit sekalipun, itu bisa Bapak dan Ibu. Tentu kalau Anda menggunakan time frame kecil, maka jarak take profit termasuk pembatasan risiko itu tentu jaraknya sangat pendek sekali ya. Namun juga ini idealnya apabila Bapak ingin menggunakannya, itu bisa digunakan di minimal di time frame 15 menit ya. Lalu kemudian level entry ini sangat terkonfirmasi ya, dengan memanfaatkan level pending order. Jadi kuncinya Bapak dan Ibu pada Hikake pattern ini adalah di mana sebetulnya letak OHLC daripada candle yang pasif tadi. Ya, Pak, candle yang melakukan perlawanan dari mother candle-nya. Di situ adalah kuncinya. Bapak dan Ibu tinggal tentukan di mana harga tertingginya, di mana harga terendahnya. Ketika harami terjadi, Bapak dan Ibu, harami untuk naik ya, misalnya bullish harami, lalu kemudian harga terus bergerak ke atas, berarti itu memang harami normal. Tetapi ketika pergerakan itu ke atas lalu kemudian menukik ke bawah ya, bahkan menukik menutup daripada harga tertinggi daripada si candle yang pasif, maka sudah memberikan sinyalemen kepada kita akan terjadi pembalikan arah dan pola pun yang tadinya harami berubah menjadi Hikake pattern ya. Baik Bapak dan Ibu, saya coba ajak Bapak dan Ibu untuk melihat beberapa contoh ya di layar grafik. Oke, kita lihat misalnya di time frame 1 jam ya. Saya berikan arsir ya. Ini jelas adalah harami Bapak dan Ibu ya. Ini wilayah yang saya berikan arsir, ini adalah harami. Oke.
Di sini jelas sekali di mana tekanan sedang terjadi, lalu kemudian pada candle berikutnya, pada candle yang kedua, ini yang pertama, lalu kemudian ini adalah yang kedua. Kalau dilihat secara harami Bapak dan Ibu, maka seharusnya candle yang kedua ini di nilai terendahnya di sini, ini adalah sinyal kita untuk melakukan yang namanya sell posisi ya. Jadi di area sini seharusnya kita bisa melakukan sell. Dan memang pada saat sampai dua candle berikutnya, memang sempat terjadi yang namanya tekanan ke bawah ya. Setelah sell, di sini kita bisa lihat terus tekanan ke bawahnya sangat kuat. Namun dalam perjalanannya Bapak dan Ibu, kita lihat justru candle yang berikutnya, yang C ini ya, ini candle yang A-nya ya, B-nya ke bawah, lalu kemudian ini C, justru dia naik dan dia melakukan close. Close jelas Bapak dan Ibu itu di atas daripada nilai low daripada candle yang pasif ini. Maka sudah bisa kita jadikan sinyalemen bahwa ini haraminya akan berbalik arah ya. Lalu kemudian kita lihat ini adalah nilai tertinggi daripada candle yang pasif. Maka di area sinilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy position. Karena ini sangat sering kali terjadi Bapak dan Ibu ketika kita melakukan transaksi ya sudah terkonfirmasi daripada harami namun ternyata harga berbalik arah ya. Oke, kita coba ambil contoh yang lainnya ya Bapak dan Ibu. Oke, yang ini sudah. Oke, ini sudah jelas Bapak dan Ibu. Ini tekanan yang terjadi, lalu kemudian dari dua candle ini yang pertama, ini adalah candle yang kedua, sudah bisa kita sama-sama lihat bahwa di sini adalah terjadi yang namanya harami. Ya. Lalu kemudian kita lihat pada candle berikutnya, reaksi yang terjadi mengalami tekanan ke atas ya. Ini candle di sini mengalami tekanan ke atas. Di sini sebetulnya kita bisa melakukan buy posisi seandainya kita melihat bahwa ini merupakan harami yang sifatnya normal ya. Namun demikian Bapak dan Ibu bisa perhatikan pada candle berikutnya yang menjadi candle C tadi ya. Jadi artinya bisa satu candle, bisa dua candle, itu tergantung situasi di lapangan. Ternyata ada candle yang mana dia melakukan close posisi, nah ini close candle-nya, itu justru di bawah daripada harga tertinggi yang nomor 2, ya, harga tertinggi yang pasif. Di sini sudah memberikan kejelasan kepada kita, memberikan sinyal bahwa ini haraminya gagal ya, maka harga akan berbalik dengan sangat kuat ke bawah ya. Manuver-manuver inilah yang disebut para trader profesional bahwa Hikake ini mirip dengan perilaku daripada kami kaze ya. Maka sudah bisa dipastikan di area low candle yang kedua inilah ya, di area sini, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan sell posisi. Saya berikan garis saja di sini. Di area sini, yang nomor 2 ini, Bapak dan Ibu, ini adalah area sell Bapak dan Ibu ya. Ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Seharusnya dia bergerak ke atas, tetapi malah menukik ya ke bawah. Saya coba perkecil. Oh, luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, kita bisa melakukan sell di area sini dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana hasil yang terjadi di market ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di
kesempatan sore hari ini membahas tentang kamikaze pattern ya, dalam hal ini adalah hikake. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kita akan coba buka sesi tanya jawab ya untuk para partisipan yang menanyakan langsung, boleh aktifkan mikrofonnya atau lewat kolom chat ya yang nanti akan kami bacakan. Dipersilakan. Ya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Pak Deki, ini artinya kalau begitu kita mendeteksi harami pattern itu berarti kita sudah antisipasi juga untuk siap-siap menjalankan hikake pattern-nya gitu ya Pak ya? Betul Pak. Nah, yang saya mau tanya gini Pak, misalnya harami bullish-nya itu normal ya, atau harami bullish-nya berhasil, itu kira-kira berapa panjang ya dia, berapa candle gitu, apakah 3 candle, 4 candle gitu, perkiraannya ya, supaya ketika kita mengantisipasi haraminya berhasil misalnya, kan saya belum tahu nih berhasil atau tidak, lalu berapa panjang sih. Nah, anggaplah berhasil, kira-kira berapa lama ya Pak ya? Baik. Candle itu bisa 3 candle kah, 4 candle, kan kita patokannya candle ke-3 ya Pak ya? Betul. Kedua itu memutuskan, oh ya ini haraminya, terus yang ketiganya yang baru kita entry gitu. Nah ini berapa panjang nih dari ketiga Pak sampai candle ke berapa gitu. Nah terus yang kedua, saya lihat ini Bapak pakainya MT5 ya Pak ya. Apa sih bedanya MT5 sama MT4 Pak? Sampai sekarang saya masih pakai MT4. Terima kasih Pak. Baik Pak Dekanteri. Baik, saya mungkin akan coret-coret di layar slide di sini ya. Jadi memang Bapak dan Ibu, pola seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah pola harami normal. Nah, candle-nya seperti ini, anggap saja demikian ya. Candle pertama dan candle kedua. Tentu demikian Bapak dan Ibu, ketika harga sedang turun, lalu kemudian muncul harami, memang harapan kita adalah bagaimana caranya ini terkonfirmasi, lalu kemudian akan naik ke atas. Memang Bapak dan Ibu, untuk melakukan entry, memang sebaiknya kita tempatkan pada harga tertinggi di sini. Nah, ini harga tertingginya di sini ya. Harga tertinggi daripada candle yang kedua, yang pasif ya. Ini nomor 1 dan ini adalah yang nomor 2. Lalu kemudian, tentu yang sudah bisa kita pastikan, apabila dia bergerak ke atas, maka ini merupakan harami normal. Namun demikian, Bapak dan Ibu, dalam kondisi harami normal, ini sebetulnya merupakan sinyalemen awal bagi hikake. Kalau pergerakannya ini terus ke atas, Bapak dan Ibu, oke, maka terkonfirmasilah harami ini adalah valid. Namun demikian, apabila dia sudah mulai melekuk ke bawah seperti ini, ya, maka ini adalah informasi kepada kita akan muncul pattern yang berikutnya adalah hikake. Bapak dan Ibu, ketika ditanyakan oleh Bapak tadi, berapa panjang ke atas, itu sebetulnya tergantung daripada money management si trader itu sendiri. Ada yang menetapkan 1:1 Bapak dan Ibu dalam tradingnya. Ini untuk rasio ya, risk and reward. Oke, ada juga yang menetapkan 1:2 atau bahkan 1:3. Kita ambil contoh begini Bapak dan Ibu. Kita lihat saja panjang daripada candle yang pasif ya. Saya ganti warna supaya bisa lebih jelas ya dilihat. Ini adalah harga tertingginya dari candle yang pasif dan ini adalah harga terendahnya dari candle yang pasif ya. Ini high, ini low. Nah, Bapak dan Ibu, silakan hitung terlebih dahulu kira-kira berapa panjang daripada candle yang kedua ini. Ya, anggap saja misalnya candle-nya ini panjangnya adalah misalnya 15 poin ya, umpama 15 poin, maka Bapak dan Ibu sudah menemukan jawabannya untuk panjang candle ke atas
Kalau 1:1, maka Bapak dan Ibu tinggal tambahkan 15 poin lagi. Tetapi ketika Bapak dan Ibu menetapkan 1:2, maka Bapak dan Ibu dari angka 15 ini berarti tinggal dikalikan 2 ya. Berarti Bapak dan Ibu mengejar sampai dengan keuntungan 30 poin. Jadi ini semua dikembalikan kepada Bapak dan Ibu sendiri ya. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua Bapak dan Ibu, apa bedanya MT5 dengan MT4 ya? MT5 itu tidak ada requote, Pak. Jadi ini yang sangat membantu bagi seorang trader. Ketika terjadi pergerakan harga, kalau bicara harga normal, tentu ini bukan pembahasan ya. Yang dimaksud di sini adalah ketika misalnya terjadi rilis data yang menyebabkan pergerakan harga itu sangat cepat. Dengan menggunakan MT5, Bapak tidak akan mendapatkan yang namanya delay ya. Bapak tidak akan menemukan yang namanya requote. Itu adalah keunggulan daripada MT5. Artinya di saat Bapak melakukan eksekusi, baik entry maupun exit pada saat itu, maka pada detik itu pula akan di-accept oleh sistem. Itu yang membedakannya. Mungkin itu jawabannya ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Deki. Baik, sama-sama, Pak. Baik ya, itu pertanyaan dari Pak Dekan tadi, luar biasa. Kemudian saya lihat ada di kolom chat nih Pak Deki, ini ada pertanyaan yang masuk, ada beberapa. Ini dari Pak Haryanto Laksono ya. Pak Deki, seberapa dinamis Harami menjadi Hikake pattern? Baik, ada satu ungkapan bijak Pak Haryanto ya, yang seringkali saya lihat dari para profesional trader, bahwa dalam trading itu bukan apa yang kita pikirkan ternyata Pak, tetapi apa yang kita lihat. Dalam hal ini, dalam menyikapi kondisi pasar yang begitu dinamis, tentu kita tidak bisa bertransaksi dengan cara-cara yang statis, Pak. Ketika sudah terbentuk Harami, kita ya sudah seolah-olah itu akan menjadi valid selamanya gitu. Kita tidak bisa seperti itu. Hal-hal yang mungkin terjadi, Pak, yang namanya berbicara dinamika, ini juga tergantung kondisi pasar. Mungkin saja misalnya pada pukul 7.30 akan dirilis non-farm payroll misalnya. Tetapi pada pukul 7.25 ternyata terbentuk Harami, Pak. Itu juga sangat mungkin gitu ya. Nah, tentu di sini kita bisa antisipasi apakah Haraminya ini akan terjadi valid atau malah menjadi gagal gitu kan dan berubah menjadi Hikake. Jadi semuanya juga tergantung kondisi di pasar. Namun seringkali Harami valid dan Harami gagal itu balance ya menurut saya. Terkadang Harami bisa betul-betul mendominasi, tetapi terkadang juga berbalik arah ya dan berubah menjadi Hikake. Demikian Pak Haryanto. Baik ya, sudah terjawab mungkin ya pertanyaannya Pak Haryanto nih. Kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Pak Muhammad Fatin. Nah ini menanyakan nih, izin bertanya Pak, maaf sebelumnya jikalau Harami ini muncul di saat sideways, tindakan apa yang sekiranya kita bisa dilakukan Pak? Baik Pak Muhammad Fatin, saya ingin memberikan analogi ya untuk Pak Muhammad Fatin dan juga untuk Bapak Ibu semua. Ketika kita sedang berada di jalan raya, lalu kemudian kita terjebak macet ya. Apa yang terjadi ketika kita sudah berhasil berada di ujung jalan dan jalanan sudah lenggang kembali? Umumnya orang memacu gas Bapak dan Ibu, ya. Begitupun kondisi di market Bapak dan Ibu. Justru ketika harga sedang sideways, kita harus melihat bahwa inilah akan terjadinya momentum ledakan besar Bapak dan Ibu. Apakah ke atas atau ke bawah, tinggal kita konfirmasikan dari pattern yang kita gunakan. Kalau memang dalam kondisi sideways, sesuai pertanyaan Pak Muhammad Fatin, bagaimana tindakan kita apabila ternyata terkonfirmasi Harami? Maka kita harus komitmen menggunakan
sistem yang kita pakai, Bapak dan Ibu. Ini juga satu catatan dan bisa digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu. Apapun indikatornya, apapun metodenya yang digunakan oleh Bapak dan Ibu, Anda harus komitmen untuk menggunakan itu semua. Ya, ketika terbentuk harami, maka kita harus mengikuti sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan rule daripada bagaimana harami itu digunakan. Namun tetap kita juga harus mengantisipasi jikalau harami yang kita gunakan ternyata malah invalid ya, malah berbalik arah membentuk yang namanya hikake. Jadi jawaban saya ketika kondisi itu terjadi, apa yang dilakukan? Saya tetap akan melakukan komitmen sesuai dengan kaidah daripada sistem yang saya gunakan. Begitu Pak Muhammad Fatin ya. Baik ya Pak Muhammad Fatin, ini jawaban yang mungkin mewakili ya para partisipan sore hari ini. Oke, kemudian ada dari Pak Hafid juga nih, ada pertanyaan, maaf masih baru, interval waktu yang digunakan pada grafik berapa? Apakah 2 jam, 4 jam, dan lain-lain? All time frame Pak Hafiz. Jadi Bapak bisa memanfaatkan pola harami dan juga hikake ini itu di semua time frame. Ya, jadi di mana di situ ditemukan, Bapak silahkan langsung melakukan eksekusi, tetapi tetap Bapak melakukan antisipasi jikalau ternyata haraminya gagal ya. Begitu Pak Hafiz. Ya Pak Hafiz ya, jadi bisa digunakan di berbagai time frame ya. Kalau ada pola atau pattern harami, ya kita bisa antisipasi ya untuk mengambil posisi ya, atau open posisi. Oke, kemudian ada Pak Hardi, ini menanyakan bagaimana cara mengetahui kalau harami bisa valid atau tidaknya? Apakah perlu menunggu candle berikutnya? Dan bagaimana kalau kondisinya kita sudah telat, apakah perlu open posisi atau menunggu reversal? Baik, ini pertanyaan bagus. Saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, saya coba untuk coret-coret kembali ya. Oke, ini adalah jelas bentuk daripada harami Bapak dan Ibu. Oke, seperti ini ya. Candle 1 dan 2. Oke, mohon maaf saya lihat lagi. Kalau berbicara valid Pak Hardi, pola yang berbentuk seperti ini jelas adalah valid harami. Ini jelas banget ya Pak. Artinya, di mana candle yang kedua itu akan bergerak pasif. Artinya OHLC, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai pembukaan, dan juga nilai penutupan, ya, open, high, low, dan close, itu berada di dalam mother candle, ada di dalam dari si candle yang pertama. Maka apabila ini terjadi, Pak Hardi, ya, ini adalah valid, Bapak dan Ibu. Nah, lalu kemudian, dalam kondisi seperti ini, tentu yang kita harapkan adalah pada candle yang ketiga, candle selanjutnya. Jelas pada passive candle yang ini adalah level kita untuk melakukan entry posisi. Dan tentu kita berharap kalau berbicara valid ya, berharap ini tentu akan terbang ke atas ke sana. Ya, itu yang diharapkan. Namun demikian yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu, apabila ketika harga ternyata sudah mulai bergerak terbang ke atas, ternyata malah dia kembali menukik ke bawah, ya. Dia menukik ke bawah. Saya ganti warnanya. Dia menukik ke bawah hingga nilai penutupannya ini, nah ini close-nya Bapak dan Ibu, ini nilai close-nya ya pada candle yang ini. Itu lebih rendah daripada harga tertingginya ini, harga tertinggi si pasif ini. Ya, itu lebih rendah daripada si pasif. Maka ini memberikan konfirmasi kepada kita bahwa haraminya gagal dan akan berubah menjadi hikake. Lalu kemudian ada satu hal yang ingin saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa kesalahan seorang trader pada saat melakukan transaksi, dia selalu ingin portofolio
pada detail statement historinya itu biru semua. Seolah-olah tidak ingin adanya kesalahan. Justru itu adalah kesalahan Bapak dan Ibu. Artinya, dalam trading, ketika Bapak di sini memanfaatkan misalnya anggap saja posisi buy di sini ya, karena melihat ini haraminya valid. Ketika melakukan buy, lalu hitung rasio seperti pertanyaan Bapak yang tadi di awal, hitung rasio, apakah Bapak akan mengambil keuntungan berdasarkan 1:1 atau 1:2. Jika itu sudah terkejar, terpenuhi, maka berarti tugas kita sudah selesai, Pak. Ya. Lalu kemudian bagaimana kalau belum terkejar tetapi harga turun ke bawah? Melihat candle yang berikutnya, dia close di bawah harga tertinggi daripada candle yang pasif ini, berarti kurang lebih mungkin Bapak sedang mengalami minus 2 atau minus 5 poin ya barangkali, atau bahkan mungkin sedang minus 10 poin misalnya. Maka disinilah Bapak harus mengambil keputusan untuk melakukan cut posisi, ya, karena ini pasti akan berbalik ke bawah. Dan candle yang terendahnya ini, yang nomor 2, di area sinilah Bapak dan Ibu, dia akan menjemput dan akhirnya kembali ke sana. Ketika hikake terjadi, sedikit sekali terjadi kegagalan Bapak dan Ibu ya. Justru malah harami yang cukup riskan, ada kemungkinan terjadinya kegagalan. Tetapi pada hikake begitu haraminya gagal, maka hikake yang akan mendominasi. Lalu kemudian tidak sedikit Bapak dan Ibu, orang yang menahan kerugian itu sampai puluhan bahkan ratusan poin. Dan ini sangat disayangkan. Jadi lebih baik kita antisipasi untuk menutup kerugian yang sedikit, tetapi kita akan menggantinya dengan yang lebih banyak. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana Pak kalau saya telat? Bapak dan Ibu, kalau memang sudah telat, ternyata harga sudah berada di area sini, misalnya begitu, jangan dipaksakan untuk entry ya Pak Hadi. Artinya yang namanya momen daripada harami dan hikake ini setiap saat, setiap waktu ada. Jadi sebaiknya untuk wait and see apabila memang betul terlambat. Mungkin begitu jawabannya. Baik ya, sangat jelas ya jawaban dari Pak Diki. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Nandi Surya ya. Apakah pola harami ini tidak dilengkapi dengan indikator lain seperti RSI, MACD, dan lain-lain untuk penguatan, Pak? Silahkan Pak Nandi, Bapak misalnya merasa ada bisa mendapatkan kecocokan ya antara pola harami dan hikake ini dengan digabungkan dengan indikator, itu sah-sah saja Pak. Silahkan. Tetapi saya sarankan jangan terlalu banyak indikator juga Pak. Karena sebetulnya Bapak dan Ibu yang namanya candle pattern itu juga merupakan indikator. Maka dari semua pattern yang totalnya 256 tadi, saya menyarankan Bapak dan Ibu cukup berkonsentrasi dengan hanya 6 saja. Berkonsentrasi dengan yang namanya hammer, berkonsentrasi dengan shooting star, harami, engulfing, duck cloud, dan piercing line. Nah, pada kesempatan di sore hari ini kita membahas bicara harami dulu ya Pak Teguh ya. Nanti berikutnya kita bicara tentang keajaiban-keajaiban lainnya dari yang 6 pattern kunci tadi. Begitu Pak Nandi ya. Baik ya, terjawab ya Pak Nandi ya, dan partisipan lainnya. Ini pertanyaannya saya lihat udah tidak ada lagi nih Pak Diki yang masuk. Baik, dan nanti khusus bagi Bapak dan Ibu, silahkan Anda juga membuka channel YouTube kami ya, namanya Rahasia Keuntungan. Bapak dan Ibu nanti tayangan pada sore hari ini akan saya upload di channel YouTube, dan bagi Anda yang sudah melakukan subscribe ya, lalu kemudian Anda bisa mendapatkan yang namanya PDF khusus dari saya untuk yang hadir di sore hari ini. Jadi ini ada PDF khusus tentang hikake lebih detail ya. Ini khusus bagi Bapak Ibu akan saya berikan. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan melakukan yang namanya
subscribe di channel YouTube kami, namanya Rahasia Keuntungan. Silahkan di screenshot bukti bahwa Anda sudah melakukan subscribe, lalu kirimkan ke alamat email, Pak. Ya, ini alamat emailnya saya tulis. Namanya GK Invest. GK Invest ada, ya. Ini disambung. GK Invest ada @gmail.com, ya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu tuliskan dicatat, ya. Ini alamat emailnya. Silahkan Anda lakukan subscribe pada channel YouTube kami, lalu screenshotnya kirimkan ke gkinvestada@gmail.com, maka kami akan merespon, langsung memberikan khusus bagi Anda yang hadir pada sore hari ini, PDF dari saya tentang Hikake lebih detail. Demikian Pak Teguh, ya. Wah, ini luar biasa nih Pak Deki. Ini udah ada yang OTW Pak, lagi subscribe katanya. Udah buka Atur nuhun, Pak. channel-channelnya. Atur nuhun. Ya, ini sawang sulna sami-sami. nampaknya banyak yang mau minta PDF-nya nih Pak. Udah pada subscribe YouTube channel kita ya di Rahasia Keuntungan. Ya, disilakan para partisipan bisa diulang lagi nanti materinya untuk materi sore hari ini, karena ini bisa dibilang baru ya Pak Deki ya. Betul. Ya, kita belum upload di YouTube channel, mungkin nanti butuh waktu juga ya untuk upload di channel kami. Dan masih banyak lagi materi-materi yang sudah kita upload di sana ya, untuk para partisipan nih. Nanti coba dibuka aja Rahasia Keuntungan, nanti sudah banyak materi-materi yang udah kita bahas di sana. Betul. Salah satunya ya ini ya, yang Kamikaze ini. Betul. Dan memang ini komitmen kita ya Pak Teguh. Ya. Ini adalah komitmen dari GK Invest untuk memberikan literasi ya tentang trading seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, benar sekali Pak Deki, ini salah satu misi kita ya di GK Invest untuk memberikan pelayanan terbaik ya untuk klien-klien GK Invest. Dalam hal edukasi ya Pak Teguh ya. Edukasi ya, terus juga kita akan coba terus bimbing ya para nasabah yang sudah bergabung. Nanti ada eksekutif kelas juga, terus kita akan gali lagi lebih dalam ya tentang pattern atau mungkin indikator dan lain sebagainya. Betul. Baik ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi masuk ya. Oke, sudah. Ini semua ada respon dari para partisipan nih. Pak Deki cukup banyak yang mau subscribe katanya. Oke, gas terus ya untuk subscribe. Siap subscribe katanya. Luar biasa. Berkah selalu untuk GK Invest. Amin. Pak Suprapto, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak Deki, udah itu aja mungkin ya. Pada tambahan lagi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kebergabungannya di webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya salam profit bagi kita semua. Dan untuk itu saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Ya, baik Pak Deki. Baik ya para partisipan semua, sama-sama kita tadi sudah mengikuti ya rangkaian acara materi sore hari ini ya, webinar. Dan sebelum kita nanti live ya, artinya kita mau coba foto bareng ya Pak Deki. Iya betul. Kita foto bareng, nanti partisipan saya izin untuk bisa aktifkan kameranya, biar kita juga saling kenal. Nantinya kita akan share ya foto kita bersama di sini. Oke, di sini ada 4 halaman, berarti saya akan 4 kali foto nih. 4 kali foto ya. Ini gayanya gimana nih Pak Teguh? Bebas aja, bebas. Gaya bebas ya? Bebas aja. Ya, ini buat saling kenal juga nanti ya, kita semua nih. Oke, sebentar. Oke ya, masih ada yang ditutup nih kameranya. Ayo, siapa yang masih tertutup, dibuka aja. Kita akan screenshot ya, foto-foto yang ada di sore hari ini. Oh, ada yang nggak bisa dibuka kameranya katanya. Oke, oke, nggak apa-apa. Yang bisa aja dibuka, oke. Oke, ada 2 halaman, oke, sip. 1, 2, 3. Sip, senyum, satu lagi. 1, 2, 3, oke.
Thank you semua. Sudah cukup Pak Teguh ya? Ya. Oke, baik Pak Teguh. Baik ya, Baik ya, kita udah sama-sama. Emailnya tadi apa ya Pak? Gimana? Emailnya tadi GK Invest ada ya? Ya, Ya. GK Betul. Invest ada @gmail.com. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya untuk para pengundangnya nanti ya untuk alamat email GK Invest. Baik ya, kami tutup acara webinar sore hari ini. Banyak terima kasih kami ucapkan untuk para partisipan yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat, menjadi pencerahan juga buat kita semua ya dalam trading nanti. Semoga profit ya tradingnya. Amin. Oke. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit Bapak dan Ibu. Thank you. Terima kasih Pak. Salam profit Selamat semua. malam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama ya.